Oh semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Obrolan hati ketika kita menerima keadaan. Tentu tidak sedikit di dunia ini ada orang yang tidak menerima keadaan. Ada yang frustasi, ada yang stres, bahkan ada yang depresi, bahkan ada yang menghilangkan nyawanya karena tidak menerima keadaan. Mungkin karena kurang bersyukur, kurang merasa cukup, atau dia shock atau kaget karena keadaannya berubah. Ada orang yang tidak menerima keadaan karena kurang bersyukur. Mungkin di hatinya itu ada kecemburuan atau kecemburuan sosial, iri dengki dan lain sebagainya. Ya normal lah, yang namanya manusia penuh dengan dosa, ada kekurangan dan ada kelebihan. Cuman apakah harus seperti itu? Apakah kita harus menyiksa diri kita dengan kecemburuan sosial? Apakah kita harus menyakiti diri kita dengan iri dengki? Semua itu tidak ada gunanya. Mulailah kita menerima keadaan. Sebab dengan menerima keadaan itu salah satu tanda kita mencintai diri kita. Apa gunanya? Tidak ada gunanya kecemburuan sosial. Tidak ada gunanya iri dengki. Apa gunanya? Tidak ada. Gunanya tidak ada. Nah, itu semua malah membuat kita sakit baik dari segi jasmani ataupun rohani. Dan terkadang seseorang itu tidak menerima keadaan karena dia tidak menerapkan kata cukup dalam dirinya. Dia sudah mendapatkan 10, ingin 50, sudah mendapatkan 50, ingin 100, sudah mendapatkan 100, ingin 1000, begitu selanjutnya. Jika tidak ada kata cukup, maka kita tidak bersyukur dan kita tidak membahagiakan diri kita. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah menjadi raja, tapi dia ingin menjadi dewa. Nah, itu ada pepatah seperti itu mengatakan. Jadi perlu kita mengenal atau menerapkan kata cukup dalam hidup kita agar kita bisa menerima keadaan yang ada pada diri kita. Sebab kita harus mencintai diri kita, kita harus menyayangi diri kita. Jangan sampai hanya gara-gara kita merasa tidak cukup, lalu akhirnya kita tidak menerima keadaan, lalu akhirnya kita menyakiti diri kita. Depresi, frustasi, stres, bahkan ada yang menghilangkan nyawanya karena tidak menerima keadaan. Ya bahasa kasarnya itu tidak berdamai dengan diri sendiri atau tidak berdamai dengan keadaan. Dan terkadang ada juga orang yang tidak menerima keadaan itu karena terkejut dengan keadaan yang tiba-tiba. Contoh, tubuhnya sempurna, lalu tiba-tiba dia mengalami musibah atau kecelakaan, akhirnya dia harus cacat. Nah, akhirnya dia frustasi, depresi, stres, akhirnya menghilangkan nyawanya. Banyak seperti itu, tidak sedikit ya. Banyaknya itu biasanya perempuan. Nah, saya di berita-berita miris ya, saya melihat video seorang perempuan menghilangkan nyawanya karena cinta. Nah, dia tidak menerima keadaan bahwasanya dirinya itu ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Akhirnya dia menghilangkan nyawanya. Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kita menghilangkan nyawa kita hanya gara-gara orang lain? Orang lain mah enak-enak makan, enak tidur. Kenapa kita harus sakit hati, harus tersiksa karena mereka? Buat apa? Ayolah, mulailah kita menerima keadaan.
mulailah kita mencintai diri kita, mulailah kita menyayangi diri kita. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala ajar. Salam damai.